Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Muhammad Roni di Suluh TV. Baik, hari ini kita akan membahas satu pembahasan tentang rumah tangga ya. Jadi ada salah satu request dari subscriber kita itu suruh membahas tentang selingkuh. Jadi indahnya selingkuh itu memang indah ya kalau memang kita ingin selingkuh. Jadi untuk lebih jelasnya lagi kenapa kita bisa berselingkuh, khususnya laki-laki ya. Jadi kenapa pria berselingkuh. Ayo kita mulai. Baik teman-teman, kenapa pria itu bisa berselingkuh dari pasangannya, dari istrinya ya? Ya walaupun demikian, kalau presentasenya kita katakan dari 100%, ya 60 itu pria yang berselingkuh, kemudian 40% itu pasangannya atau istri atau wanita yang berselingkuh. Nah, perselingkuhan ini sering terjadi di rumah tangga. Jadi perselingkuhan ini tidak hanya terjadi di perkotaan, di pedesaan, tapi ini terjadi di semua tempat, di semua usia, baik muda, tua, akan terjadi perselingkuhan, baik disadari, disengaja maupun tidak disengaja, atau tidak disadari sama sekali, padahal dia sudah berselingkuh. Saya, teman-teman dan saudara-saudara juga bisa berselingkuh. Tapi ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, bagi pria, karena ini kan hari ini kita akan membahas tentang pria yang berselingkuh. Kenapa pria bisa berselingkuh? Nah, yang pertama, hubungan emosional ya, hubungan emosional yang kurang erat, kurang harmonis, ya, terkesan dingin dengan pasangan. Ya, ada yang main meriaman itu. Ya, jadi suami terkesan dingin dengan pasangan atau dengan istrinya, atau istrinya kurang membina emosional, kurang menghargai suami. Jadi hal-hal seperti inilah. Jadi keberadaan pasangan masing-masing itu tidak berarti dari segi rumah tangga. Jadi di dalam rumah itu terkesan lulu gue, kemudian kurangnya kedekatan emosional, kurangnya kita membangun komunikasi yang baik, ya, sering diam, sering cuek begitu. Jadi tidak ada canda tawa, tidak ada kemesraan, tidak ada kedekatan dan kehangatan dalam hubungan rumah tangga, tidak ada. Sehingga lambat laun pria atau suami dengan keadaan yang seperti ini dia merasa kurang menghargai dan kurang menghargai, ya, kurang dihargai dan kurang menghargai keberadaan pasangannya di rumah. Kenapa? Karena dia merasa, wah, aku ini kurang dihargai gitu, aku kurang perhatian, ya, termasuk lah ini tidak hanya untuk pria ataupun wanita ya, tapi lebih cenderung kepada laki-laki atau kepada suami. Jadi hal-hal seperti inilah yang menjadi penyebab pria atau suami berselingkuh ya. Makanya coba si suami atau si pria ini, yang pertama sebelum membina rumah tangga, atau dua-dua lah ya, suami istri, sebelum kita membina rumah tangga itu coba kita memahami apa sebenarnya itu menikah. Untuk apa itu menikah? Apakah cuman sekedar kita bisa bebas berhubungan intim, berhubungan seksual, atau dengan menikah kita ingin mempunyai keturunan, atau tujuan menikah itu untuk apa sebenarnya? Makanya kalau kita menikah tidak tahu tentang apa tujuan menikah, maka ya seperti ini sering terjadi perselingkuhan, baik laki-laki maupun perempuan, bagi suami maupun istri. Ya. Tapi yang jelas ya,
Yang sering terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga itu adalah bukannya perselingkuhan fisik ya. Jadi jarang terjadi, sebenarnya perselingkuhan fisik itu jarang terjadi antara kontak tubuh ya. Jadi perselingkuhan itu bukan hanya sekedar hubungan seksual, bukan. Tapi yang jelas tanpa kita sadari ada satu perselingkuhan yang memang sangat berbahaya dalam kehidupan hubungan rumah tangga, yaitu perselingkuhan hati ya. Jadi hati atau rasa ini kita tanpa kita sadari kita sudah berselingkuh dengan orang lain daripada pasangan kita yang ada di rumah. Jadi hal ini tidak berlaku kepada tidak berlaku kepada cuman suami, tapi juga kepada istri, kepada pria atau wanita. Jadi perselingkuhan hati ini berlaku kepada jenis kelamin apapun ya. Jadi ada beberapa hal yang memang tanpa kita sadari kita sudah berselingkuh hati dengan orang lain, sehingga pasangan kita yang ada di rumah ya, itu kita sedikit demi sedikit ya, kita menjaga jarak sehingga kurang memberikan perhatian atau kurang mendapatkan perhatian. Makanya teman-teman, apa sih sebenarnya selingkuh hati, atau apa tanda-tandanya kita sudah mengalami selingkuh hati, atau sudah tanpa kita sadari kita sudah berselingkuh hati dengan orang lain. Yang pertama itu kita sering mengobrol dengan dia itu berarti si dia ya, orang yang memang dekat dengan kita. Kita sering mengobrol dengan dia. Kita sering menghabiskan waktu dengan dia daripada pasangan kita. Ya, kita sering ngobrol, baik itu kita bertemu langsung ya, bertatap muka, maupun ya secara via telepon, atau ya zaman sekarang via gadget ya, bisa chatting ya, atau via email. Jadi kita lebih sering mengobrol dengan pasangan, dengan orang itu daripada pasangan kita yang ada di rumah, atau pasangan sah kita, atau istri kita, atau pacar, atau apa. Jadi kita lebih sering ngobrol dengan dia, kita lebih sering menghabiskan waktu dengan dia, sehingga ya itu juga merupakan tanpa tidak sadar kita sudah berselingkuh ya, selingkuh hati namanya. Kemudian yang kedua, kenapa itu rahasia, kita sudah berani merahasiakan. Jadi kita merahasiakan obrolan kita dengan si dia, sudah merahasiakan pertemuan kita dengan si dia tanpa diketahui oleh pasangan kita. Jadi apapun obrolan kita, apapun kegiatan kita, pertemuan kita, dimanapun itu kita rahasiakan dengan pasangan kita. Itu tanpa kita sadari, bukan karena takut, bukan karena apa, tapi memang sudah terjadi demikian. Kita rahasiakan obrolan kita. Kita sering menghapus obrolan kita sering kita sembunyikan lah. Walaupun kita tidak hapus, kita sisipkan di tempat yang lain. Kalau via handphone, via gadget itu kan orang pinter-pinter zaman sekarang. Oke. Nah, ini juga sudah berselingkuh hati. Jadi tidak ada keterbukaan lagi. Sebenarnya kan semua harus kita obrolin, harus kita bicarakan dengan pasangan kita yang sah gitu. Jadi sering ngobrol, sering menghabiskan waktu dengan pasangan. Makanya sehingga tidak terjadi perselingkuhan, baik perselingkuhan hati atau perselingkuhan fisik. Tidak ada rahasia apapun. Nah, yang ketiga itu ada kita berani bercerita dengan si dia tentang kehidupan rumah tangga kita, tentang masalah rumah tangga kita. Jika kita ada masalah dengan pasangan kita curhat, kita bercerita ya kepada si dia ya. Kita sudah berani sampai ke tahap itu, baik itu masalah dengan rumah tangga, dengan pasangan kita, atau masalah di rumah, masalah dengan anak-anak, masalah dengan ya apapun itu yang terjadi di kehidupan kita sudah berani bercerita kepada si dia. Dan ini juga adalah salah satu tanda-tanda kita sudah berselingkuh hati ya. Ya, kemudian kita merasa ya, misal saya yang berselingkuh atau saudara yang berselingkuh ya, kita merasa
mendapat perhatian penuh dari dia. Padahal tidak, kita aja yang merasa seperti itu. Dan ini dikarenakan di rumah atau dengan pasangan kita, kita tidak dihargai atau tidak mendapat penghargaan, atau kita tidak menghargai pasangan kita, sehingga kita merasa mendapat perhatian penuh dari orang lain, dari si dia. Ya, jadi hal inilah yang memang perlu dijaga. Kemudian menganggapnya penting. Ya, jadi bagi kita menganggap dirinya itu penting. Jadi kita lebih sering menghabiskan waktu dengan dia. Kita lebih sering menanyakan kabar dia. Kita lebih sering fokus kepada dia daripada pasangan kita. Jadi bagi kita dia itu sosok yang penting. Jadi sosok yang penting agar kita seolah-olah kita bisa menjaga dia. Pokoknya dia itu penting lah bagi kita. Ya, mungkin teman-teman bisa pahami itu ya, bagaimana kita menganggap seseorang itu penting bagi kita. Ya pasti apapun kita lakukan buat dia gitu. Nah, kemudian sering sebut namanya. Jadi kita sering sebut nama dia, atau setelah kita sering sebut nama-nama dia di depan pasangan kita ketika kita ngobrol dengan pasangan kita, dan otomatis kita sering menyebut nama dia tanpa kita sadari atau kita sadari. Ini sering terjadi saat kita ribut dengan pasangan kita. Kita sering menyebut nama dia, bahkan kita tanpa kita sadari kita sudah suka membanding-bandingkan sikap pasangan kita, istri kita, pacar kita dengan si dia. Jadi karena kita sudah menganggapnya penting, jadi kita ya menganggap dia itu lebih gitu daripada pasangan kita. Jadi inilah tanda-tanda, ada 6 tanda-tanda yang memang sudah terjadi perselingkuhan hati. Jadi seperti itu ya teman-teman. Makanya hati-hati ya. Hati-hati, jangan main hati ya. Karena hati bisa membuat hancur semuanya. Makanya perselingkuhan yang berbahaya itu sebenarnya bukan perselingkuhan fisik, tapi perselingkuhan hati. Karena apa? Hati ini, jika hati sudah terluka, jika hati sudah berpaling kepada orang lain, maka ini susah diobati daripada perselingkuhan fisik yang memang ya tidak berbekas ya. Nah, kemudian kenapa bisa terjadi perselingkuhan baik pria maupun wanita? Ini sebenarnya satu momen yang penting. Tidak punya komitmen dalam hubungan rumah tangga. Tidak punya komitmen dalam membina rumah tangga itu. Dan yang terakhir adalah memang bukan yang terakhir sih. Kedua terakhir. Nanti yang terakhir ada. Jadi kedua terakhir itu kenapa bisa terjadi perselingkuhan? Karena memang udah seperti itu orangnya. Memang dia suka berselingkuh, apapun ceritanya dia memang sudah berselingkuh, sifatnya suka berselingkuh. Makanya dia suka berselingkuh. Dan yang terakhir kenapa bisa terjadi perselingkuhan? Ya, karena tidak adanya iman dalam dirinya, tidak adanya iman, tidak ada pengetahuan agama pada dirinya, sehingga dia berani berselingkuh dari pasangannya. Nah teman-teman, ini cuman pembahasan singkat tentang perselingkuhan. Kenapa pria bisa berselingkuh? Mudah-mudahan pertemuan ke depan saya akan membahas bagaimana dan kenapa wanita bisa berselingkuh. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.